Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Poteria Spesial Podcast. Pagi ini kita benar-benar kedatangan tamu spesial, sosok yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Sosok bagi warga Makassar mungkin baru tapi terasa lama. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum beliau mengemban tugas amanah yang lebih besar lagi sebagai Kapolrestabes Kota Makassar, pernah 2 tahun setengah beliau mengabdi di kota ini. Seperti apakah sosok Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, SIK MK? Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat yang kalimat agak kareba Bang? Ya? Sedikit. Sedikit. Apa kabar Bang malam ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat. Seharian penuh aktivitas padat ya Bang? Lumayan padat. Abang, apa kesan Abang sewaktu diberi amanah untuk kembali ke Kota Daeng? Ya kesannya kembali ke Kota Daeng ya, angin mamiri. Kota angin mamiri ya? Iya. Benar, Bang. Di mana Kota Makassar ini tentunya punya kenangan yang sangat terindah dalam hidup saya, karena tentunya sebelumnya di tahun 1996 akhir, kemudian masuk ke 97, 98 dan 99 awal, saya berdinas juga di Kota Makassar. Dulu namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang yang benar ya. Ujung Pandang. Jadi selama kurang lebih 2 tahun setengah di Ujung Pandang. Dan kenapa menjadi kenangan terindah? Karena putri saya yang pertama itu lahirnya juga di Ujung Pandang. Masya Allah. Berarti anak Makassar dong putrinya Anak Bang ya? Makassar, anak Ujung Pandang. Anak sulungnya anak Ujung Pandang. Anak Ujung Pandang. Ya. Kebetulan lahir di Rumah Sakit Luramai. Nah itu. Luramai yang Ya. di dekat Goro itu ya Bang? Ya, dekat Goro, betul. Dan juga banyak kenangan terindah juga, terutama melihat bahwa Kota Makassar yang dulu dan yang sekarang ternyata jauh sekali perbedaannya. Kemajuannya sangat pesat. Ya. Karena di tahun itu, 24 tahun yang lalu saya meninggalkan Kota Makassar, saya melihat terutama ya wilayah Panakukang itu masih rawa. Daerah Panakukang dan sekitarnya lah, yang di mana? Jalan Petarani. Benar. Petarani itu samping kanan kiri itu masih rawa juga. Nah, sehingga setelah 24 tahun kemudian, di tahun ini saya mendapat perintah menjadi Kapolrestabes Makassar. Saya melihat pada saat pertama saya akan menginjak Kota Makassar, saya melihat kanan kiri di pesawat, ternyata Masya Allah. luar biasa. Perkembangannya infrastrukturnya sungguh luar biasa. Dan sampailah di Kota Makassar memang betul-betul luar biasa. Dan terutama tidak berubah makanannya. Makanannya dan karakter orangnya yang somber ya Bang ya? Betul. Kalau makanannya yang saya terkenang itu adalah ikan baronang. Itu nggak ada di lain tempat kecuali ada di Makassar, sangat enak sekali. Jadi yang ada dalam pikiran Abang setelah pesawat sampai di Bandara Hasanuddin, apa yang ada dalam pikiran Abang? Abang mau makan ikan baronang atau apa Bang? Yang pertama pingin ikan makan baronang. Masya Allah. Rasanya tetap sama ya Bang ya? Ya, tapi berbeda dengan tempat lain. Kalau baronang di Kota Makassar luar biasa. Segar ya Bang ya? Enak sekali, betul. Ada pemain yang mengatakan kalau ikan di Makassar cuma sekali mati Bang. Oh gitu ya. Mati di laut, naik di pembakaran. Betul. Kalau di daerah lain dia mengembara dulu Bang dari freezer ke freezer ya. Jadi bagi masyarakat di luar Makassar, di seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri, kalau mau datang ke Makassar, silakan nikmatilah ikan baronangnya. Beda dengan ikan baronang tempat lainnya. Kota makan enak Bang. Iya, luar biasa. Kota makan enak. Itu makanannya. Iya, Nah, kemudian melihat situasi di Makassar ternyata tidak berubah juga, tidak jauh berubah dengan
masa yang dulu ya, Masa yang dulu. panas. Karena mungkin daerah pantai ya. Nah, dan juga setelah masuk berdinas juga ternyata ya banyak perubahan-perubahan. Di antaranya tentunya kehidupan sosialnya juga banyak berubah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tali persaudaraan. Masya Allah. Persaudaraan untuk masyarakat di Kota Makassar itu sungguh luar biasa. Persaudaraannya sangat tinggi. Nah, ini terlihat bahwa Kota Makassar ini memang kota yang toleransinya tinggi. Karena persaudaraannya tinggi. Saya bahasakan ke teman-teman yang dari pusat yang datang berkunjung ke sini, Bang. Saya katakan bahwasanya Makassar itu adalah miniatur tanah air kita. Ya. Bukan hanya suku Bumi Makassar, di sini plural. Hampir semua suku ada berdomisili di kota yang tersini. Ya, ya. Abang, waktu Abang itu terkait masalah kuliner ya, Bang ya. Ya. Abang dapat surat perintah dari Pak Kapolri jadi Kapolrestabes di Makassar. Ini berat tidak, Bang, bagi Abang untuk mengemban tanggung jawab ini? Namanya amanah, namanya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, dan ini juga tentunya amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Tentunya ya kalau akan amanah sekecil apapun, ya tentunya kita anggap bahwa amanah itu adalah berat. Amanah itu adalah berat. Makanya saya menjaga betul tentunya amanah yang diberikan kepada saya. Karena ya amanah kan harus bisa melaksanakannya dengan tentunya apa yang menjadi harapannya, kemudian tentunya harus sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan harapan pimpinan, dan juga tentunya harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, itulah yang menjadikan saya, menurut saya kalau amanah ini sekecil apapun pastinya berat menurut saya. Tapi tentunya seberat apapun Allah SWT pastinya akan sudah mengukur Solusi. sampai sejauh mana. Siap. Dan pasti ada solusinya. Nah, sehingga kalau saya melihat di Kota Makassar dengan berbagai macam permasalahan yang ada sekarang, terutama permasalahan sosial. Nah, tentunya ini menjadi tantangan utama bagi saya, karena tentunya saya diberikan tugas tanggung jawab di sini kan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Makassar. Bang, Abang kan punya pengalaman 2,5 tahun di sini. Apa ini menjadi motivasi tersendiri Abang? Wah, cocok ini, saya diberi tugas amanah di Makassar. Kalau bagaimana itu, Bang? Kalau motivasi itu jelas ada di saya, karena tadi dulu pernah di sini, nah sehingga dan pada saat saya datang ke sini juga banyak masyarakat di Kota Makassar yang dulu saya kenal menyambut dengan baik. Itulah yang menjadi support saya supaya saya insya Allah saya laksanakan tugas di sini dengan penuh semangat, karena tadi persaudaraan yang selama ini sudah terjalin ternyata di Makassar ini persaudaraannya sangat tinggi sekali. Tadi sebelum syuting, Bang, saya sempat komunikasi dengan teman-teman saya di luar. Saya katakan bahwasanya narsumnya podcast Ainus TV ini akan dihadir oleh Abang. Mereka nitip pertanyaan, Bang. Tanggung jawab Abang kan besar. Ya. Apakah Abang harus hidup dengan tanggung jawab dengan beban pikiran yang serba sulit itu? Kira-kira apa sih tipsnya sehingga bisa menjalani hidup dengan normal, Bang? Kita tahan dulu, Bang, setelah itu. Oke. Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Bang, saya bisa bayangkan, Bang, ini tadi juga teman-teman di luar sana juga pemirsa Potere Spesial Podcast bisa membayangkan betapa beratnya beban kerjanya Abang. Dalam sehari mungkin 24 jam itu tidak terasa. Nah, kami ingin tahu, Bang, seperti apa sih tips-tipsnya sehingga Abang kelihatan tetap enjoy saja menjalani tugas sebagai Kapolrestabes Makassar ini, Bang. Ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan tugas, selama ini saya mencoba untuk mengambil suatu peranan, suatu prinsip dalam kehidupan, terutama saya menjadi seorang pemimpin. Semua masyarakat adalah sebagai pemimpin. Mas juga
selaku pemimpin juga. Amin. Nah, kita semua selaku pemimpin. Ada satu prinsip di mana saya mencoba melihat mengacu kepada prinsip kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita selaku pemimpin itu yang pertama harus apa yang mau kita kerjakan itu niatkan untuk ibadah. Amin. Nah, karena kita ini seorang yang tentunya menjadi perhatian publik, sehingga mudah masyarakat itu akan kadang mungkin memuji, kadang juga bully, kadang juga menghina dan sebagainya. Nah, ini tentunya kalau kita sudah niatkan untuk ibadah, memang apa yang kita kerjakan ini merupakan sunnatullah. Jadi ya kita enjoy saja. Dan aku yakin di setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Iya, karena ya tadi kita niatkan untuk ibadah sehingga kita ini siap dengan apapun yang terjadi pada saat ini atau ke depan, tentunya semua karena Allah SWT yang menjalankannya. Nah, kemudian yang kedua, tentunya prinsip saya adalah apa yang kita kerjakan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang harus kita kerjakan, karena apabila kita melakukan satu hal, kita perbuatan itu atau perilaku itu atau tingkah laku itu bermanfaat untuk orang lain, ya tentunya insya Allah akan menjadi amalan dan ibadah. Amin Bang. Nah, itu. Sangat. Kemudian yang ketiga, ya tentunya lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi Sepenuh hati ya Bang. Sepenuh hati, gunakan hati. Nah, iya, mantap Bang. sebagaimana Pak Kapolri yang dimana punya simbol presisi yang di depan dada. Nah, inilah salah satu bentuk bahwa kita gunakan hati pada saat filosofisnya Bang. Iya betul. Jadi gunakan hati pada saat kita melakukan satu aktivitas. Apalagi kita sebagai pemimpin berhadapan dengan siapapun, berhadapan dengan masyarakat, gunakan hati. Sehingga tentunya bukan emosional yang kita gunakan, tapi hati yang kita gunakan. Bang, Makassar dikenal oleh orang luar sebagai suatu daerah yang warganya memiliki tanda kutip ya Bang ya, tidak semua karakter yang keras. Nah, Abang menjawab sebagai Kapolres Tabes, pasti ada kiat-kiat khusus untuk menghadapi karakter seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi visi dan misi Abang mengemban amanah sebagai Kapolres Tabes di Kota Makassar? Ya, tentunya dalam menghadapi masyarakat khususnya di Kota Makassar, ada beberapa hal yang mungkin jadikan pedoman dan juga saya coba akan lakukan, yaitu yang pertama tentunya untuk komunikatif. Ya, harus selalu berkomunikasi dengan semua masyarakat yang ada di Kota Makassar, dan tentunya tidak membeda-bedakan. Saya tentunya akan membuat kesetaraan antara saya dengan masyarakat, karena saya juga ada ini kan dari masyarakat, juga saya harus hadir juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga dengan seperti itu, nah, tentunya komunikasi baik, kemudian kita ada kesetaraan, tidak menganggap bahwa ini loh karena Kapolres Tabes, jadi tidak mau juga bergaul dengan yang mungkin siapa. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi saya anggap bahwa semua manusia ini sama, sehingga saya pun tidak melihat bahwa ada perbedaan antara Kapolres Tabes dengan siapa di bawahnya, tidak. Jadi saya anggap sama. Siap Bang. Sehingga kita akan saling hormat menghormati, saling menghargai. Nah, disinilah di Kota Makassar ini orang yang punya prinsip, punya persaudaraan yang sangat tinggi. Insya Allah itu dengan kita saling hormat menghormati, saling menghargai, kemudian kita selalu untuk komunikasi, insya Allah. Amin Bang. Ini Abang bisa buktikan berdasarkan hasil komunikasi saya, tracking saya di sosial media. Abang ini rajin salat subuh berjamaah ya dengan masyarakat. Ya, itu insya Allah itu diantaranya adalah salah satu program untuk
satu silaturahmi tentunya. Kita mendekatkan diri dengan masyarakat, dan juga tentunya dengan mendekatkan diri masyarakat ini banyak ternyata masukan informasi dari masyarakat. Di situ bisa kita interaksi dengan masyarakat, dan juga kalau sholat subuh berjamaah itu insya Allah berkahnya banyak, luar biasa. Dua rakaat sebelum subuh. Nah, itu lebih insya Allah besar dibanding dunia besar isinya, betul. Bang, ya. Nah, itu, dan juga ada satu tujuan juga di samping itu. Ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Kalau itu pasti karena pada saat habis sholat subuh berjamaah kita interaksi, dia menyampaikan pesan Kamtibmas, dan juga sebenarnya kami juga punya maksud dan tujuan juga sama, karena saya melihat data bahwa ada terjadi tawuran di Kota Makassar ini yang terjadi pada saat sholat subuh, pada saat pagi. Nah, saya selalu membawa kendaraan patroli yang menggunakan lampu rotator itu. Nah, pada saat kita sholat di situ, mobil patroli itu harus nyala. Nah, sehingga tentunya kejahatan itu kan ada niat, ada kesempatan. Kita tutup celah itu, Bang, ya. Kita tutup kesempatan itu. Minimal orang ada tekanan psikologis yang betul. Jadi orang yang berniat. ada orang mau niat berbuat jahat, mau lakukan tawuran. Nah, dengan mudah-mudahan dengan kehadiran polisi, adanya lampu rotator yang nyala, nah disitulah mereka mengurungkan niatnya sehingga tidak terjadi satu tindak pidana. Ini pesan Muril yang sangat berarti bagi kita semua. Artinya sekali mendayung 30 terpenuhi. Kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai umat muslim, berjamaah di masjid, dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang persuasif ke masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas minimal di wilayahnya masing-masing. Abang, saya ingin tahu, Makassar nanti ke depan kan punya agenda politik seperti seperti daerah-daerah lainnya. Ini merupakan tantangan, mungkin tantangan yang sedikit tanda kutip sedikit berat dibanding yang lainnya, Bang. Saya ingin tahu kiat-kiat apa yang akan Abang lakukan sehingga masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya di Makassar tidak terpancing adanya isu-isu pasca pesta demokrasi. Kita tahan dulu, Bang, setelah iklan yang satu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Potere Spesial Podcast, Bang. Tidak terasa beberapa bulan ke depan hajatan pesta demokrasi di tanah air kembali digelar. Seperti halnya di Kota Makassar. Kemarin kita lihat pendaftaran caleg yang dilakukan partai-partai pengusung itu, alhamdulillah berjalan lancar, aman, dan tidak ada terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Nah, untuk menjaga ritme ini, Bang, ini kan kita butuh, ini masyarakat ini, Bang, butuh ritme yang damai, investor butuh ritme yang damai, pegawai karyawan swasta dan negeri butuh iklim yang damai di Kota Makassar. Nah, kiat-kiat apa yang akan Abang lakukan bersama jajaran sehingga ritme suasana seperti ini masih tetap terwujud, Bang? Ya. Jadi sebagaimana prinsip dan jadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, jadi ada cara bertindak juga, terutama tindakan preventif dan represif. Nah, saya tentunya akan lebih mengutamakan dan lebih lagi untuk memperdalam terkait dengan kegiatan preventif. Nah, kegiatan preventif inilah yang kita utamakan sebenarnya. Jadi dari kegiatan preventif ini tentunya saya membuat suatu program-program yang dimana lebih akan memanfaatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat tentunya ini nantinya akan kita sinergi dengan kepolisian dan juga dengan TNI. Nah, inilah yang kita akan bangun sehingga tentunya kita kuat dalam rangka menghadapi apapun yang ada terjadi di kemudian hari. Nah, tindakan preventif ini saya coba sudah melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya adalah kegiatan yang program sholat subuh berjamaah itu, kemudian itu adalah untuk kegiatan curhat ya. Kemudian juga sebagaimana yang menjadi program Pak Kapolri Jumat curhat ini juga kita laksanakan terus. Nah, itu adalah tentunya untuk meningkatkan hubungan erat dengan masyarakat. Ya, sehingga ada partisipasi masyarakat akan terbangun. Kemudian juga
dalam menghadapi suatu permasalahan di masyarakat, karena tidak lepas daripada permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial. Nah, kami pun juga membuat salah satu program yang hari ini juga sudah kita jalankan, kita launching, yaitu program Balak Barakah, rumah barokah. Rumah barokah ini adalah untuk menarik atau mengajak kepada anak-anak yang putus sekolah, kemudian tidak sekolah sama sekali, kemudian juga ada anak yatim piatu, anak yang kurang mampu, anak-anak yang kurang dari sisi pendidikannya. Kita kumpulkan, kita buatkan satu rumah singgah, yang dimana rumah singgah itu juga kita sertakan juga ada pos pengamanannya. Nah, disitulah sebagai tempat untuk mereka melatih diri, untuk kita melakukan pembinaan terhadap anak-anak itu, yang supaya mereka yang selama ini kadang ikut orang lain, ikut terprovokasi melakukan tawuran, karena tawuran ini sebagai salah satu sumber terjadinya konflik. Nah, sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi tawuran. Nah, ini salah satu tindakan preventif kita. Dan juga tentunya untuk meningkatkan kehidupannya anak-anak ini, kami juga ada di dalam program Balak Barakah, kita siapkan juga untuk makan siang anak-anak itu. Nah, ini di setiap polsek dibuka atau? Saat ini sudah 3 polsek yang sudah kita buat, dan nanti kita rencanakan seluruh polsek. Dan juga nanti juga kita akan mengadakan satu program, yaitu pengamanan internal, yaitu dari tentunya para pemuda yang ada di masing-masing kelurahan, wilayah, tanggung jawab untuk keamanan wilayah RW. sendiri. Nah, itu nanti kita akan latih. Disitulah sebagai petugas pengamanan di masing-masing lorong, di masing-masing RW. Nah, ini kita libatkan, jadi kita lebih banyak akan untuk mempersiapkan di 2024 ini, mempersiapkan keterlibatan masyarakat dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtipmas. Minimal pemuda setempat diberi tanggung jawab moral terhadap wilayahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada indikasi-indikasi terjadi taruhlah misalnya tawuran atau bagaimana, kan cepat dideteksi itu, Bang. Betul. Nah, kemudian juga ini himbauan-himbauan, ajakan-ajakan kepada masyarakat, dan juga kita sudah komunikasikan juga dengan seluruh daripada tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita memanfaatkan FKPM, kemudian ada bantuan polisi, kemudian juga ada banteng komando yang dibentuk oleh Kodim, kemudian juga ada lagi Senkom. Nah, ini yang tadi pagi juga kami lakukan apel siaga bersama-sama dengan Pak Wali Kota dan Pak Dandim. Nah, ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan keterlibatan daripada masyarakat dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas. Dan kemudian sebagai langkah terakhir, ini langkah terakhir juga, kita juga melakukan tindakan tegas dalam rangka penindakan represif, dalam rangka upaya penegakan hukum. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, kejahatan, ya tentunya siapapun, ini untuk keadilan tidak ada pandang bulu. Ya, kita harus tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bang, ini Abang sudah berapa bulan di Makassar, Bang? 1 bulan. Baru 1 bulan sudah melakukan berbagai macam program seperti itu, Bang. Ini kerja maraton ya, Bang, ya? Siang malam ya, Bang? Jadi waktu untuk keluarga itu, Bang, bagaimana, Bang? Untuk proporsinya selama jadi menjawab sebagai Kapolrestabes Makassar. Kebetulan ini keluarga kan, anak-anak kebetulan semuanya ada di Bandung. Jadi, dan juga istri, ibu, jadi bolak-balik. Kadang di Makassar, kadang di Bandung. Nah, saat ini lagi di Bandung bersama-sama dengan anak-anak. Nah, sehingga saya bisa all out untuk menjaga situasi Kamtipmas. Si sulung, Bang, belum pernah menengok tanah keliharaannya? Sudah. Oh, sudah ya. Apa kesannya, Bang, setelah 24 tahun lebih baru kembali ke Kota Makassar? Komentarnya ramis sekali. Jadi senang dia, Bang, ya, kembali ke tanah kelahirannya di Makassar. Bang, ini sih pertanyaannya yang sederhana, Bang. Tapi mungkin saya secara personal, teman-teman di luar sana juga ingin mengetahui alasan Abang menjadi polisi siapa, Bang?
Apa karena bapak abang polisi atau misalnya ada alasan-alasan khusus atau bagaimana bang? Jadi kalau dulu saya itu sebenarnya tidak, cita-citanya bukan di polisi. Oh, iya. Dulu saya ingin angkatan laut waktu itu. Masya Allah. Gagah perkasa ya, bang, ya. Dijaga bang. Karena dari waktu daftar Taruna Akabri itu, saya pilihan pertama angkatan laut. Yang memotivasi Angkat. abang mendaftar Taruna itu apa sih bang alasannya? Ya kebetulan saya orang kampung. Masya Bapak saya tani, ibu saya juga sama petani. Nah kebetulan pada saat itu juga orang di kampung saya itu lebih banyak ya cinta, lebih simpati sama tentara. Iya. Jadi ternyata orang tua saya sampaikan jangan jadi polisi nak. Tapi alhamdulillah karena perjalanan waktu itu saya melalui tes, kemudian juga ternyata saya diberikan oleh Yang Maha Kuasa saya di kepolisian. Saya masih penasaran nih bang, cita-citanya angkatan laut, tapi mendaftarnya di kepolisian itu apa alasannya? Bukan mendaftaran di. Jadi kan ada Iya. di Akabri. Ya ada 4 Nah, masih, itu kan ada ya, 4 matra. Ya, benar. Nah, saya diseleksi itu harus ada tes psikologi. Iya, Nah, benar. psikologinya itu saya mendapatkan lulusnya di polisi. Masya Allah. Oh benar. Itulah. Nah, jadi ternyata setelah jadi masuk di kepolisian, saya jadi polisi. Oh, ternyata sungguh luar biasa kalau menurut saya untuk tugas di kepolisian. Karena setiap detik saya harus melakukan satu tindakan, satu perbuatan yang tadi saya prinsipnya harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, disitulah karena ternyata dari polisi kan setiap detik harus bersosialisasi, harus komunikasi dengan masyarakat. Tidak pernah tidak bersentuhan dengan masyarakat. Ternyata disitulah nikmatnya saya menjadi polisi, saya bisa selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi dengan masyarakat. Saya Nah, itu. mendengar 30 menit diskusi kita ini bang. Kadang saya iri bang. Kenapa saya iri? Karena abang punya akses banyak untuk beramal jahiriyah bang di masyarakat. Iya ya. Pesan-pesan yang abang sampaikan ke masyarakat itu di setiap, misalnya di setiap salat subuh berjamaah, kalau itu meresap di hati diamalkan kan, abang dapat pahala jahriah bang ya. Amin. Amin. Itu dari satu orang. Kalau semuanya Iya, ini iya, iya. melakukan hal seperti itu, masya Allah. Abang, yang terakhir bang, Ya. apa pesan abang untuk warga Kota Makassar, khususnya pemirsa kami di program Potere Spesial Podcast, Bang? Jadi pesan saya selaku Kapolrestabes Makassar, saya bangga dengan kepolisian, dan polisi ini tentunya hadir dari masyarakat, dan juga kami juga akan hadir untuk masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga sepenuhnya tentunya selama bertugas di Makassar ini saya peruntukkan untuk masyarakat Kota Makassar, sehingga saya mengharapkan masyarakat Kota Makassar, mari kita bersama-sama saling membantu, saling bekerja sama untuk membangun Kota Makassar yang indah ini, tentunya dengan peran serta kita semua dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentunya kita sebagai orang yang beriman dan juga yang orang yang berikan amanah, keamanan adalah yang utama. Sehingga dengan tingkat keamanan kita semua tentunya akan diberikan keimanan oleh Allah SWT. Dan juga tentunya pesan terakhir, tentunya ke depan ini banyak tentunya agenda-agenda masyarakat, agenda pemerintah yang harus kita jalankan. Sehingga dengan kebersamaan, dengan partisipasi, kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas antara semua pihak, saya yakin kita bisa melaluinya dengan aman, tertib, dan kondusif. Dan terakhir, apabila masyarakat memerlukan bantuan polisi, saya Kapolrestabes Makassar memberikan nomor bantuan polisi 0821 3366 9110. Nanti Bisa langsung dicatat di ya. layar di bawah ini, di bawah layar ini.
Terima Jadi- kasih Bang atas waktu dan kesempatannya Bang. Tidak terasa 30 menit begitu singkat bagi saya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang mungkin jarang diketahui publik yang ingin saya gali Bang. Tapi Ya. karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf. Mewakili teman-teman redaksi, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah hadir di studio kami di program Potere Special Podcast. Pemirsa, Potere Special Podcast seperti apa yang dibahasakan Bapak Kapolrestabes Makassar. Beliau berpesan bahwasanya tanggung jawab Kamtibmas itu bukan hanya ada di pundak kepolisian, tapi semua lapisan masyarakat harus berperan aktif untuk mewujudkan itu. Beliau orang baik. Beliau orang baik, kita dukung mereka. Kita dukung Pak Kapolres. Kita ciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.